Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Nah, babun fit takannu. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Dawud ibn Sufyan qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar qala Az-Zuhri qala Urwa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha baina nahnu julusun fi baitina fi nahri dhahirati qala qailun li Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. Diriwayatkan tentang fashion pakaian, yaitu takannu. Takannu artinya memakai penutup kepala, memakai tutup kepala di atas peci atau di atas sorban, sehingga bisa menutupi sebagai kepala. Ini takannu. Jadi zikir, ahli tariqah, menjaga mata, tapi tidak dianjurkan dalam belajar. Nah, kalau dalam belajar itu lain lagi niatnya, menutupi mengantuknya. Takannu itu bagi orang hatinya sudah jaga, di manapun kondisinya dia selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau memandang sesuatu yang tidak berguna, maka buatlah takannu. Nah, jadi ketika kita nutup kepala sehingga mata itu hanya melihat sebahagian kecil daripada dunia ini, maka semakin kecil pengaruh sesuatu yang mempengaruhi akal pemikiran kita, sehingga akalnya lebih jernih dan berpikirnya lebih positif, kemudian daya nalarnya lebih tajam. Ini cara salah satu fadilah takannu. Maka takannu identik dengan tasawuf, dengan sufi. Orang anti tasawuf tidak akan pernah takannu. Apakah Wahabi takannu? Itu bukan takannu. Itu memang pesen tutup kepalanya. Nah, yang takannu itu menggunakan pakaian di atas peci atau sorban. Hadisnya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika kami julusun duduk di baitina, di rumah kami, fi nahri dhahira, di siang yang terik. Nahri siang, nahri bukan nahri tapi nahri. Tengok mu'jamah awal al-hajrah. Ya betul. Fi nahri dhahira, di awal siang. Nahri artinya awal. Di awal zahirati, siang yang terik. Qala qailun, berkatalah salah seorang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadza Rasulullah, ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, muqbilan, akan datang, muqanni'an, akan memakai tutup kepala, fi sa'atin, pada saat, pada jam-jam, lam yakun, yang tidak ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatina,
itu datang ya Rasulullah akan kita piha padanya jam, padanya saat. Ini waktu di mana Nabi datang jumpa kita, biasanya nggak pernah jumpa kita di waktu seperti ini. Maka datanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fasta'dzana, lalu minta izin ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa uzina lahu, maka diizinkan baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada khala, maka masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar hukumnya, dasar hukum para ulama tasawuf memakai pakaian atau memakai tailasan yang menutup kepala. Pakaiannya itu namanya tailasan. Nah, babu maja'a fi isbalil izar, hadis tentang isbal kain sarung, mengisbalkan kain sarung. Nah, وبين قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي غفار قال حدثنا ابو تميم الهجمي وابو تميم اسمه طريف ابن مجالد عن ابي حري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا الا صدروا عنه قلت من هذا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام السنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت ائهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. Nah, hadis ini walaupun berbicara tentang isbal, tapi dari awal hadis ini berbicara tentang tawassul dengan Nabi. Ini di antara dalil yang perlu untuk catat. Hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Ini adalah hadis tawassul. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Jurai. Nama beliau Sayyidina Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Qala, berkata dia, ra'aitu rajulan, aku melihat seseorang, yasdurun nasu ar-ra'yi. Yasdurun nasu ar-ra'yi. Yasduru artinya dada, maksudnya berbuat, maksudnya mengawali. Nah, mengawali oleh manusia atau berbuat oleh manusia dari pendapatnya. Jadi setiap orang itu pasti berbuat itu mengawali berasal dari pendapat Nabi. Tanya, ya Rasulullah, saya harus apakan ini? Kata beliau, buat begini, beliau buat begitu. Yang jelas setiap manusia itu mengawali kegiatannya berdasarkan kata-kata Nabi SAW. Ini juga termasuk dalil ittiba yang sempurna di kalangan sahabat. Atau bagaimana kita ittiba dengan baginda Rasul, yaitu tidak mengawali sesuatu kecuali setelah kita mengetahui bagaimana Nabi mengawalinya. Kalau biasa kita mengenal dengan dalil Imam Ahmad tidak mau makan semangka,
kecuali setelah mengenal bagaimana Nabi makan semangka. Maka di sini tegas daripada sahabat Sayyidina Abi Jurai Jabir bin Sulaim, seluruh sahabat juga berbuat begitu. Yasdurun nasu ar-ra'i, akan mengawali berbuat oleh manusia dari pendapatnya. La yaqulu syai'an, tidak mengatakan ia akan sesuatu kecuali saudaraan. Mereka mulai darinya sesuatu. Kata Rasul, mulai saf di tengah, orang di tengah. Kata Nabi, mulai buka baju di tangan kiri dan kiri. Kata Nabi, mulai makan dari tepi nampan. Mereka makan di tepi nampan. Di mana Nabi suruh, di situ mereka mulai. Kalau mereka katakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, pantasan. Ternyata ini ya Nabi. Sehingga orang mengukur semua kegiatannya itu dengan perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin siapa? Qultu, saya bilang alaikassalam ya Rasulullah, 2 kali. Alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul alaikassalam, jangan kamu bilang alaikassalam. Fa inna alaikassalam tahiyatul mayyit, maka sesungguhnya alaikassalam itu penghormatan ke orang mati. Nah, kalau masuk kubur boleh katakan alaikassalam. Tapi kalau orang hidup katakanlah assalamu alaik. Salamnya dulu, jangan alaikanya dulu, tapi salamnya dulu. Assalamu alaik, assalamu alaikum, assalamu alaiki, assalamu alaikuman. Qultu, aku katakan anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Qala, berkata ya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dari tawassul. Ana Rasulullah illadhi, saya adalah utusan Allah yang idza asabaka durrun, apabila menimpa akan kamu oleh kemudaratan, pada autahu, nah, lalu engkau menyeru akannya Allah, kasafahu angka, niscaya membukakan ya Allah akannya kemudaratan darimu. Wa in asobaka amusana, dan jika menimpa akan kamu oleh kemarau. Amusana, amu artinya tahun, sana artinya tahun, maksudnya tahun kemarau. Pada autahu, lalu engkau menyeru akannya Allah subhanahu wa ta'ala, ambatahalak, niscaya menumbuhkan ya Allah akannya tahun kemarau bagimu. Wa idza kunta bi ardi faqra qafra, apabila adalah kamu itu di tanah qafra. Nah, qafra artinya tanah yang tidak ada air dan pohonnya. Itu mana qafra, tanah yang enggak ada air dan pohonnya. Au falatin, atau padang yang luas. Padallat rahilatuk, lalu hilang kendaraanmu. Pada autahu, lalu kamu seru akannya Allah subhanahu wa ta'ala, raddaha alaik, niscaya mengembalikan ya Allah akannya kendaraan ke atasmu. Qala, berkata ia Sayyidina Abi Jurai radhiyallahu an, qultu, aku katakan, ihad ilayya, perintahkan olehmu wahai Rasul kepadaku. Nah, perintahkan olehmu wahai Rasul kepadaku, berikanlah perintah kepadaku. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali engkau mencela siapapun. Itu perintah pertama, wasiat pertama dari Sayyidina Rasul kepada Sayyidina Abi Jurai. Qala, berkata ya Sayyidina Abi Jurai Jabir bin Sulaim, fama sababtu, maka tidaklah aku mencela ba'dahu, setelahnya perintah Nabi tersebut,
hurran akan orang merdeka, wala abdan tidak juga budak, wala ba'iran tidak juga onta, wala syatan dan tidak juga kambing. Jadi saya tidak pernah mencela siapapun. Wala itu bentuk ketaatan. Nah, Nabi memberikan perintah jangan kamu mencela ahadan siapapun. Ahadan kan itu identik ke orang, tapi karena dia makna umum maka masuk ke sana kambing dan unta. Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan sekali-kali kamu meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. Jangan sekali-kali kamu meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. Jadi tidak ada aturan agama yang dianggap kecil. Oh, hanya sekedar memberitahu perkara yang kecil, yang sepele dalam agama. Enggak ada dalam agama perkara sepele. Nah, setiap sunnah Nabi itu nilainya besar. Walaupun orang menganggap itu perkara yang kecil, perkara yang lumrah. Nah, apa sih? Oh, seperti materi anak-anak saja. Yang makan yang tangan kiri, makanlah yang tangan kanan. Itu kan pengajian anak SD itu. Kenapa disampaikan sama bapak-bapak udah hampir mati? Nah, wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Bisa saja kita akan masuk surga gara-gara perkara yang kecil tersebut. Ketika Imam Junaid al-Baghdadi atau ulama yang lain, ada yang katakan Imam Malik bin Anas, ketika beliau ditanya kaifa haluk, bagaimana keadaanmu setelah beliau meninggal dunia? Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rukai'at bis-sahar, hanya karena beberapa rakaat pada salat sahur, pada saat sahur. Bukan karena kitab yang banyak, bukan karena santri yang banyak, bukan karena pengajian yang padat, tapi karena beberapa rakaat salat. Nah, wala tahqiranna minal ma'ruf. Jangan sekali-kali kamu menganggap kecil sekecil apapun dari kebaikan. Wa antukallimaka akhaka, di antaranya perkara yang kecil itu adalah bahwa kamu berbicara kepada saudaramu, wa anta mumbasitun ilaihi, padahal engkau itu bermanis kepadanya, wajhuk oleh mukamu. Kamu bicara dengan saudaramu, wa anta padahal engkau mumbasitun bermanis ilaihi kepadanya, wajhuka oleh mukamu. Bicara dengan muka yang manis, agak senyum-senyum dikit, yang terlalu nampak senyumnya, juga yang terlalu cemberut, tapi senyum-senyum dikit. Itu perkara yang kecil sebetulnya. Sehingga orang yang kita ajak bicara dia senang. Itu jangan pernah diremehkan. Nah, sunnah ini yang tidak ada sama kaum Wahabi. Nah, jangankan kita berkenalan di masjid atau di jalan saja untuk mendapatkan manis mukanya, kita belanja ke kedainya pun nggak manis-manis mukanya. Padahal kita ada belanja di kedainya, ada makan di kedainya. Mau kita bayar, dia pergi. Suruh yang lain nih mau uang. Bayangkan. Jadi ahli sunnah di mana si Wahabi itu? Nggak ada ahli sunnah sama sekali. Kayaknya bagus sekarang kitab ini 99 pelencengan Wahabi dari akidah dari pengamalan ahli sunnah. Nah, pertama coba ini satu hadis ini, tercatat aja satu persatu sampai 99 untuk bukukan. Ikan bertambah sendiri dan catat apri dan catat di halaman situ, buat satu buku khusus. Kasih nomor 1, nomor 2, nanti kita genap 99 untuk lengkapi semuanya. Kemudian riset hadisnya dalam Sunan Abi Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis yang sama nanti ketemu di mana-mana saja seputar Kitabus Sittah. Nah, ketika dia ngomong kami ahli sunnah wal jamaah, kasih kita nih, cek dulu ahli sunnah kamu, mana letak ahli sunnah, manis mukanya nggak pandai gitu.
Inna zalika minal ma'ruf, sesungguhnya demikian bermanis muka itu termasuk perkara ma'ruf. Warfa izarak, angkat sarungmu ila nisfis sak, ke setengah betis. Ini sesuai dengan sunnah. Kalau hal ini kita salut sama mereka. Nah, walaupun amalan ini benar, akidah salah, sesat juga. Warfa izaraka, angkat sarungmu ila nisfis sak, sampai tengah betis. Pain abaita, jika kamu enggan, rasa sangat sanggup sampai setengah betis, minimal ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki, artinya di atas mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar, hindari olehmu akan isbal sarung. Fa innaha minal makhila, sesungguhnya isbal itu bagian dari kesombongan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencintai, ya Allah, akan kesombongan. Wa ini meru'un syatamaka, jika mencela oleh seseorang akan kamu, jika seseorang mencela ia akan kamu, itu menurut ilmu nahu adalah istighal. Asalnya adalah wa in syatama umru'un syatamak, karena tidak boleh fa'il mendahului fi'il. Kalau nampak secara zahir ada fa'il mendahului fi'il, maka itu bukanlah fa'il, itu adalah fa'il dari fi'il yang ditakdirkan sebelumnya. Dan jika mencela, jika seseorang mencela akan kamu, wa ayyaraka, dan dia mempermalukanmu, bima ya'lamu fika, dengan sesuatu yang tahu ia tentang dirimu, fala tu'ayyirhu, maka jangan engkau permalukan akannya, bima ta'lamu fihi, dengan sesuatu yang kamu tahu tentang dirinya. Fa innama wabalu dzalika alaih, sesungguhnya cobaan demikian, bahaya demikian itu tertimpa kepada dirinya. Ini adab yang sempurna. Nah, ustaz, kiai, para masyayikh, para pelajar agama sudah seharusnya sampai ke adab ini. Ketika kita memang salah, ketika kita memang melakukan sebuah dosa yang itu memalukan kalau diketahui oleh orang lain, kalau orang lain mempermalukan kita dengan kesalahan tersebut, di hadapan orang ramai, kita punya kartu as dia lebih banyak daripada kartu as kita sama dia, itu gak usah buka kartu as, diam saja. Nah, ulang, misalnya kan 10 tahun ke depan misalnya. Nah, ada salah satu santri datang tempat antum. Nah, di kampung itu ada pondok. Ada. Siapa pimpinannya? Irfan. Ustaz Irfan. Kata saya, Irfan mana? Saya Irfan pisang. Oh, tahu saya dia itu. Mondok main-main dia belajar. Dia jadi kiai pula. Apa ini kiai di kampung tu? Nah, itu kan si Zahran sedang membuka kartunya Irfan. Padahal kata Irfan sebanyak tahu kartu asli. Nah, akhirnya dibuka lagi. Ini musibah ini. Tapi kalau sekiranya diam saja kita, betulnya kekurangan dia kita banyak tahu, tapi kita nggak mau balas, maka dia akan menuai dari hasil itu nanti. Serahkan sama Allah. Nah, itu maksudnya hadis. ربنا قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سلم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لأتعاهد ذلك منه. قال لست ممن يفعله خيلاء. Diriwayatkan daripada Sayyidina Salim bin Abdullah dari ayah beliau Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra saubahu, siapa saja yang mengulurkan akan pakaiannya, man jarra saubahu, siapa saja mengulurkan ia akan pakaiannya, ini khusus untuk laki-laki, khuyala'a, keadaan sombong, lam yanzurillahu ilaihi, niscaya tidak memandang oleh Allah kepadanya, niscaya tidak memandang oleh Allah kepadanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faqala Abu Bakrin, berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, inna ahada janibai izari, sesungguhnya salah satu dua sisi sarungku, sesungguhnya salah satu dua sisi sarungku, yastarhi, terulur, nah turun melorot, ini sesungguhnya aku la ta'ahadu dzalika min, sungguh aku harus berhati-hati, sungguh aku berjaga-jaga akan hal demikian ya Rasul, darinya sarung. Jadi ketika hadis ini disampaikan, Sayyidina Abu Bakar langsung menyampaikan kondisinya, karena beliau, kata ulama, itu salah satu sahabat yang gemuk, sehingga kalau pakai sarung itu nggak ketemu pinggangnya. Nah, justru pinggang itu menggembung gitu. Jadi kalau disangkut, tersangkutlah di perut. Nah, nggak ada pinggang untuk nyangkutkannya, sehingga dia turun ke bawah. Sebagian sisinya, sisi yang mana, yaitu sisi bagian depan. Nah, kecuali pegangin terus, itu baru bisa. Tapi kalau nggak, kalau diperhatikan, dia akan turun lagi, sehingga akan terulur menutupi mata kaki. Itu perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Nabi? Lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a, tidak adalah engkau, wahai Abu Bakar, itu termasuk dari orang yang melakukan ia akannya karena sombong. Nah, hadis inilah yang dipermainkan oleh sebahagian orang. Apa kata dia? Kenapa kamu isbah? Saya nggak sombong kok. Kenapa kamu isbah? Saya nggak sombong kok. Karena mau bicara soal masalah hadis ini. Nah, kalau kita menjadikan hadis ini sebagai dasar, maka dasar yang perlu digarisbawahi ini adalah inilah ta'ahadu dzalika min. Itu dasar hukumnya. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak isbal, tapi isbal juga karena faktor tubuh. Nah, sekarang apa alasannya kita isbal? Oh, pertama beli jubah belum sempat motong. Oke, berarti masuk itu. Tapi waktu motongnya ada, dia nggak potong juga. Bahkan waktu buat celana, dia katakan, Pak, ukurikin di bawah mata kaki, dia ketumit lah. Nah, sengaja dibuat begitu, itu dikatakan tidak sombong, itu sorry. Kenapa? Kalau bukan sombong, apa sih yang menghalang kamu untuk mengikuti perintah Nabi itu? Kalau memang bukan sombong. Jadi tidak boleh hukum dipermainkan. Qaulul haq yuradu bil batil, perkataan benar tapi tujuannya salah. Nah, mau dikiaskan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi tidak melihat hukum kias secara maksimal, kondisi Sayyidina Abu Bakar secara maksimal. Kondisi beliau ata'ahadu dzalik min, sudah dipaksakan, sudah bersungguh-sungguh baru bisa. Tapi kalau lengah sedikit isbah. Nah, sekarang alasannya apa? Jadi ada dua alasan. Yang kedua, karena memang ada sesuatu yang ditutupi, seperti Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud karena kakinya kecil. Jadi kita isbal itu karena betis atau kena knalpot. Nah, sehingga kalau jadi imam tuh orang lihat stempelnya itu. Nah, atau sudah keburu melukis di kaki. Nah, buat gambar rantai gitu, ada tatonya. Jadi kalau disingkat jadi imam kan buat tanya-tanya makmum, kenapa Pak Imam kita pakai tato, akhirnya mufarokoh.
lalu kita panjangkan sarung demi menutup tato. Mungkin orang berpandangan sini ditinggalkan oleh jamaah, orang-orang akan mufaraqah. Kenapa imam pakai tato? Atau karena memang tato selama belajar di pondok banyak bintik-bintik hitam gitu. Nah, belum hilang-hilang. Itu nggak apa-apa. Itu salah satu alasannya. Oke, hadis. وإن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبا قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا يزاره وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء وقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل الصلاة رجل مسبل. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata ya Sayyidina Abi Hurairah, bainama rajulun, ketika seorang laki-laki, yusalli, itu mengerjakan salat, ia laki-laki, musbilan, akan mengisbalkan, izarahu, akan sarungnya. Faqala lahu, maka berkata kepadanya laki-laki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idhab, pergilah kamu, fatawadda, maka wuduklah. Fazahaba, maka pergi ia laki-laki, fatawadda, lalu berwuduk ia laki-laki. Semaja'a, kemudian datang lagi ia laki-laki. Berkatalah Nabi, izhab fatawadda, pergilah, wuduklah kamu. Faqala lahu rajulun, maka berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, oleh laki-laki yang lainnya, bukan laki-laki yang sama. Maka apabila ada kalimat yang sama diulang pada berikutnya dengan bertanwin, itu maknanya lain. Nah, bainama rajulun yusalli faqala lahu rajulun, nakira ulang nakira berarti beda orang. Maka lahirlah makna isna akhar. Berkata kepadanya Nabi oleh laki-laki yang lain, ya Rasulullah, malaka, apa alasannya bagimu? Kenapa kamu amartahu, kenapa engkau perintahkan akannya wahai Rasul, ayat tawaddoa, bahwa dia berwuduk, semasa kataan, kemudian engkau diam darinya. Engkau suruh beliau berwuduk, lalu engkau diamin. Apa salahnya dia? Kemudian beliau berwuduk, engkau suruh wuduk lagi. Selesai dia wuduk, engkau suruh wuduk lagi. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana yusalli, sesungguhnya laki-laki itu, ada ia laki-laki itu, yusalli, mengerjakan salat ia laki-laki, wa huwa musbilun izarahu, dianya laki-laki mengisbalkan sarungnya. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yaqbalu salata rajulin musbil, tidak menerima ya Allah subhanahu wa ta'ala akan solat laki-laki yang isbal. Nah, maka memang untuk mengawali hidup tidak isbal itu perlu pengorbanan untuk sebagian orang kali ya. Nah, untuk sebagian orang, pertama diawali mungkin ya hanya sekadar melipat celana, tapi kan terlibat makruh lagi. Nah, memotong celana di atas mata kaki ini, nah betul-betul dipotong ke tukang jahit, mengeluarkan dana lagi 10.000 sekali satu celana. Ini yang perlu mulai dari awal, dekatnya. Nah, ada juga yang mengakali, celananya disingsingkan ke atas, bukan dilipat, ditarik. Kenapa? Ketika perlu nanti bergaya bisa turun ke bawah. Nah, ada yang digulung di pinggang, terus sholat di pinggang. Jadi ketika mau steady gayanya bisa diturunkan ke bawah, jadi nggak mubazir. Jadi ketika Nabi hanya minta 5 cm kaki celana, kenapa kamu nggak bisa berikan? Apa yang ada dalam dirimu, pikiran apa yang ada dalam dirimu sehingga kamu tidak mau memberikan?
hanya 5 cm kaki celanamu untuk Nabi SAW. Nah, kalau itu cara berpikirnya, maka orang itu gak berat ngamalin sunnah. Nabi gak minta nyawa kok dari kita, Nabi gak minta darah, Nabi gak minta harta, cuma minta angkat celana 5 cm. Itu gak sanggup juga ngaku umat Nabi. Mikir-mikir dulu lah ngaku umat Nabi kalau itu gak bisa dikorbankan. Kazaran. Itu tarif setengah pancung. Lebih pada itu nanti matilah sendiri. Hadis. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن المدرك عن ابي الزرعة ابن عمرو بن جرير عن خرش بن حر عن سيدنا ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فأعادها ثلاثا. قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. Nah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nggak ada tawar menawar lagi. Dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah satu, ada 3 jenis manusia, ada 3 kelompok manusia, la yukallimuhumullah, tidak mau berbicara kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim, tidak mau memandang ya Allah kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak mau mensucikan ya Allah akan mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka ada azab yang pedih. Oh, itu memang betul-betul dahsyat. Dosanya Allah tidak mau ampuni. Jangankan mau mengampuni, memandang saja tidak. Allah tidak mau bicara dengan dia. Dia dapat azab yang pedih. Sehingga aku katakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Qad khabu wa khasiru, sungguh khabu. Khabu mana dasarnya? Kecewa. Nah, maknanya di sini adalah terhalang dari kebaikan. Nah, sungguh terhalang mereka dari kebaikan dan sungguh merugi mereka. Fa'adaha salasan, mengulang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata-kata tadi 3 kali. Sayyidina Abu Dzar bertanya, Nabi enggak jawab. Diulang oleh Nabi sekali lagi, aku katakan lagi, manhum ya Rasulullah? Khabu wa khasiru. Nabi ulang kalimat itu sekali lagi, saya bilang juga, manhum ya Rasulullah? Khabu wa khasiru. Nah, kenapa Nabi memperlakukan seperti ini? Satu, karena supaya bisa dipahami, ini penting. Yang kedua, karena berhadapan dengan Sayyidina Abi Dzar. Karena Sayyidina Abi Dzar itu sering bertanya 3 kali. Kalau udah 3 kali baru berpuas. Wa in zana wa in sarak ya Rasulullah. Wa in zana wa in sarak. Nah, kan hobi orangnya begitu. Maka Nabi buat juga begitu untuk dia. Nabi bilang 3 kali, Nabi bilang sekali, beliau bertanya enggak dijawab. Nabi bilang sekali lagi, beliau bertanya enggak dijawab. Nabi bilang sekali lagi, baru Nabi jawab. Amin. Nah, apa kata Nabi? Al-musbil, orang isbal. Nah, orang isbal. Walaupun ulama mengatakan hukum isbal itu tidak sampai pada haram, ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan haram. Saya rasa pendapat mengatakan haram lebih, karena dia masuk kategori 70 dosa besar dalam karangan Imam Az-Zahabi dalam Kabair. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena ada ancaman azabun alim. Karena kategori dosa besar, pertama ada ancaman azabun alim, neraka. Yang kedua ada hukuman di dunia, had. Yang kedua manan. Manan itu
alladzi a'ta manna. Orang yang memberi lalu menyebut-nyebut pemberiannya, manna. Nah, manna orang yang menyebut pemberiannya. Yang kedua, munafik silatahu, yang menginfakkan barang dagangannya atau menjual barang dagangannya dengan bersumpah bohong atau bersumpah palsu. Wallahi ini ori, wallahi asli, wallahi enggak kemahalan beli sama saya, wallahi jual rugi. Kalau dibilang wallahi jual rugi, langsung aja tinggalkan. Tidak pernah ada di otak penjual jual rugi itu. Nah, nggak akan pernah ada jual rugi, kecuali dililit utang atau melelang. Hadis. Kemudian qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Sufyan al-Amash an Sulaiman bin Mushir an Kharash bin al-Hurr an Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadha wal awwal atamu qala al-mannanu alladhi la yu'ti syai'an illa mannahu. Hadis pertama lebih sempurna. Cuma di sini ada penjelasan mannan itu adalah alladhi yu'ti syai'an, alladzi la yu'ti syai'an, seseorang tidak memberikan sesuatu kecuali mannahu, dia menyebut akannya sesuatu. Apapun dia berikan, apapun yang dia bantu, itu dia bicarakan sama orang lain. Si fulan itu enggak kenal saya, enggak juga orang itu. Nah, saya bantu dia untuk masuk lolos tentara, saya yang bantu dia lolos jadi polisi, saya yang bantu dia sehingga dia jadi pedagang sukses. Awalnya mana jualan itu gerobak dorong. Nah, tapi karena saya pinjamin modal, saya utangin modal, saya selalu support dia sehingga jadi pengusaha sukses. Sekarang lupa kucang dari kulit, kacang. Sekarang dia lupa kacang dari kulit. Nah, itu namanya manna. Orang yang seperti itu Allah nggak akan bicara dengan dia, Allah tidak memandangnya, Allah tidak mensucikan dia dari dosa, dan dia masuk neraka. Maka berikan oleh tangan kananmu dan sampai tangan kirimu mengetahui. Jangankan orang lain, orang tangan kiri sendiri nggak tahu. Tapi kalau sedekah itu tangan kiri masukkan kantong lu, itu masukkan kota infak. Nah, ini pemahaman Wahabi nih. Nah, tangan kanan dan kiri masukkan dalam kantong, tutup dulu, baru isi kota infak. Nah, itu nggak perlu ditakwil kan? Nah, itu pemahamannya. Jadi sunnah memasukkan uang ke kota infak, tangan kiri ditutup dengan kain. Siapa fatwanya begitu? Wahabi harus begitu anda berfatwa, nggak boleh takwil, haram takwil lah. Nah, hadis. أبي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر بن عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعنا فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره
فسمع بذلك آخرون فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول لا يبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وكان ذلك قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس. Nah, diriwayatkan daripada Qais bin Bishr At-Taghlibi, seorang tabi'in yang bernama Qais bin Bishr At-Taghlibi. Qala akhbarani abi, telah merangkan hadis kepadaku oleh bapakku. Berarti yang tabi'in adalah bapaknya, Bishr At-Taghlibi. Wa kana ada ya bapak, jalis itu santri. Jalis itu kalimat kepada amsilah mubalaghah, maknanya sangat duduk. Sangat duduk itu maknanya sering duduk, rutin duduk. Maka makna yang paling mudah pelajar. Adalah bapak saya Bishr At-Taghlibi itu santri bagi Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu. Wa kana bi Dimasq rajulun min ashabin Nabi, adalah di Dimas, nah, Dimasq, Damaskus, seorang laki-laki dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu, yang dikatakan kepadanya Ibnul Hanzaliyah. Di Damaskus ada sahabat Nabi, nama beliau Sayyidina Ibnul Hanzaliyah. Bagaimana gaya hidup beliau? Wa kana rajulan mutawahhidan, ada ia itu laki-laki yang senang menyendiri. Ada ia itu laki-laki yang senang menyendiri. Qallama yujallisun nas, sedikit sekali, jarang sekali dia duduk bersama dengan manusia. Palingan wa salat, hanya saja dia duduk bersama itu salat. Salat paling duduk bersama, sampai nunggu iqamah baru dia duduk dengan orang lain. Fa iza faragha, maka apabila telah selesai salat, fa inna ma huwa tasbih wa takbir, hanya saja dia adalah tasbih, takbir, hatta ya'ti ahlahu, sehingga dia pulang ke keluarganya. Itu kebiasaan hidupnya. Bergaul dengan manusia hanya ketika salat, ketika zikir dan tasbih. Itu pun duduk bersama, bukan ngobrol. Famarra bina, lewatlah sahabat tersebut bersama kami. Wahnanu inda Abi Darda, kami bersama Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu. Nah, karena orang itu jarang duduk, maka pas lewat kami tanya, lewat tanya satu hadis, dia lewat kami tanya satu hadis, begitu aja caranya. Faqala lahu, lalu berkata kepada sahabat tersebut oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, kalimatan tanfa'una wa la tadurru. Nah,
sampaikanlah kepada kami satu kalimat yang manfaat ia kalimat kepada kami dan tidak merugikan ia akan kami. Satu kalimat sampaikan kepada kami dan tidak mengganggu waktumu. Cukup satu kalimat saja. Sampaikan kalimat itu kepada kami yang manfaat kepada hidup kami dan dia tidak mengganggu waktumu. Ini sahabat yang mengambil jalur ibadah. Nah, Sayyidina Abi Darda, Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mengambil taklim. Beliau menyampaikan, kalau ini fokus dengan ibadah saja. Bukan nggak ada hadis, ada hadis ini. Karena cukuplah yang lain. Begitu. Berkatalah sahabat itu, Ba'asa Rasulullah, telah mengirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sariyatan, akan pasukan kecil atau sariyatan, pasukan yang tidak dihadiri oleh Nabi. Faqadimat, setelah dikirim terus berperang, kesimpulannya lalu datang ia pasukan. Artinya selesai berperang datang ke Madinah. Faja'a rajulun minhum, datanglah salah seorang dari mereka pasukan. Fajalasa, duduk ia salah seorang laki-laki fil majlisil ladzi, di majlis alladzi yajlisu fihi, yang duduk padanya majlis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin ila jambihi, maka berkatalah laki-laki tersebut, laki-laki yang baru pulang dari berperang ini, laki-laki yang baru tangguh dari IPB ini. Nah, berkatalah seorang laki-laki dari mereka, berkata ia laki-laki tersebut kepada laki-laki yang ada di sampingnya. Yang laki-laki ini tidak ikut dalam rombongan berperang. Yang laki-laki ini duduk mendengarkan hadis Nabi SAW. Jadi jamaah yang baru tangguh ini, duduklah dia di markas, kemudian dicerita pengalaman dakwahnya ke kawannya yang di samping. Hal itu kan biasa kan? Bapak, hadir musyawarah Pak? Enggak, bayar tangguh. Keluar mana? Kok bulan IPB? Kemarin di IPB, kalau kamu tahu. Dia sedang cerita pengalamannya. Tak paham kejadiannya? Nah, berarti seolah-olah dia sedang membanggakan dirinya. Nah, menyebutkan perjuangannya. Nah, bagaimana sikap seperti itu? Waqala rajulun, berkata ia seorang laki-laki tersebut kepada laki-laki yang lain yang ada di sampingnya, lau ra'aitana, jikalau engkau lihat akan kami, inna iltaqaina, ketika kami bertemu, nahnu, kami, wal adu, dan musuh, fahamala fulan fato'ana, maka majulah si fulan, lalu dia menusuk. Fahamala fulana fato'ana. Apa itu? Ini apakah bagian dari ceritanya atau kejadian yang terjadi saat itu? Iya, bagian dari ceritanya. Jadi kalau engkau melihat kami ketika kami bertemu dengan musuh, majulah si fulan, menyerang oleh si fulan. Ada kawan kita namanya Muhammad Ja'far, dia maju menyerang fato'ana, lalu dia tusuk musuh. Faqala khuzha minni, faqala khuzha minni wa ana al-ghulamul ghifari, kaifa tara fi qawlihi. Faqala, berkata dia, faqala zalika fulan, faqala zalika fulan, khuzha, ambil olehmu akannya tusukan, mini dari aku, wa ana al-ghulam al-ghifari, saya adalah Ghulam al-Ghifari.
Oke. Berkata ia fulan tersebut, si fulan yang diceritakan oleh seorang laki-laki tadi, dia katakan, ambil olehmu akannya tusukan dari aku. Ambil olehmu akannya tusukan dari aku. Maksudnya apa? Pahala saya berjuang di jalan Allah kemarin itu, yang berhasil menyerang musuh dan membunuh musuh, kamu sudah ambil pahala itu dari saya, karena kamu sudah membanggakan saya di hadapan orang. Jadi si fulan itu merasa kecewa, si fulan itu merasa sedih karena perjuangan dia di medan tempur diceritakan oleh kawannya ke kawan yang lain. Jadi anggapan beliau adalah ini termasuk riya, ini termasuk membangga-banggakan kebaikan. Berarti kamu sudah menghilangkan pahala kurang saya, lalu kamu buang. Sehingga bahasa beliau, khuzha anni, ambillah olehmu akannya pahala musuh dari saya. Hilanglah pahala saya itu kamu cerita-cerita. Ana gulamul Ghifari, saya adalah orang yang sukunya Ghifari. Kaifa taru fi qawli? Bagaimana pendapatmu tentang kata-kata itu? Berkata dia siapa? Qala ma'arahu dan domahanza ma'azunnuhu. Berkata dia laki-laki atau ulamul Ghifari, tidaklah aku mengira dengan demikian kecuali sungguh telah batal pahalanya. Tidaklah aku mengira, urahu maksudnya azzunuhu, tidaklah aku mengira akannya kecuali sungguh telah batal pahalanya. Fasami'a bidzalika akharu, maka mendengarkanlah dengan demikian oleh orang lain. Faqala, maka berkatalah orang lain itu, ma'ara bidzalika ba'san, tidak aku melihat dengan demikian itu akan masalah. Tidak aku lihat dengan demikian akan masalah. Jadi menurut saya tidak ada masalah itu. Kan cerita pengalaman, namanya Khuzali. Nah, dia cerita menunjukkan rasa syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Konsepnya ke sana. Tujuannya motivasi orang lain. Bilang enggak, itu kan membanggakan diri itu namanya. Nah, kami urut ke sana, ketemu satu tempat, alhamdulillah satu kampung masuk Islam. Nah, bagaimana pendapat antum tentang Khuzali tadi? Hilanglah pahalanya itu. Yang satu bilang enggak apa-apa lah, kamu motivasi. Debat berdua. Fatanaza'ah, berdebatlah dua orang itu, bilang dah hilang pahalanya. Itu kan sama dengan manan, menyebut-nyebut kebaikan. Kata bilang tidak, itu kan motivasi. Sehingga mendengar oleh Nabi SAW, Subhanallah. Nah, Nabi Subhanallah, kalian berdebat tuh Subhanallah, supaya diam orang. Ini bukan Allah ternyata, Subhanallah. Nah, bukan Allah, Allah boleh juga. Nah, bergetar pedangnya jatuh. La ba'sa ayyujara wa yuhmada, tidak mengapa bahwa dia diberi pahala dan dipuji. Kamu kira harus diberi pahala dicaci? Kan nggak ada masalah, orang diberi pahala juga, dipuji juga. Orang itu Abu Darda surah bidzalik, maka aku lihat akan Sayyidina Abu Darda dibuat senang dengan demikian hadis. Nah, maka aku melihat akan Sayyidina Abu Darda dibuat senang dengan demikian hadis. Berarti selama ini Sayyidina Abu Darda mungkin jadi permasalahan bagi beliau. Banyak mungkin kebaikan yang beliau lakukan, tapi disebut-sebut oleh orang lain, rasa-rasa hilang pahalanya. Waja'ala yarfa'u ra'sahu ilaihi, jadi ya Sayyidina Abu Darda itu mengangkat ya Sayyidina Abu Darda akan kepalanya Sayyidina Abu Darda kepadanya laki-laki yang tadi lewat. Nah, tadi dia kepalanya diangkat, dia semakin diangkat lagi ke atas. Karena Sayyidina Abu Darda duduk, mereka, maaf, sahabat yang lewat ini mereka hadis sambil berdiri.
Wa yaqulu, berkata ya Sayyidina Abu Darda, anta sami'ta dzalika min Rasulillah, engkau dengarkan demikian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa yaqulu, berkata laki-laki itu, na'am. Fama zala yu'idu alaihi, maka senantiasa ya Sayyidina Abu Darda itu mengulangi ya Sayyidina Abu Darda alaihi, di atasnya laki-laki tersebut. Kamu dengar dari Nabi? Betul kamu dengar dari Nabi? Betul. Masya Allah, saking senangnya, kayak nggak percaya begitu. Nah, Irfan, ada orang memberangkatkan antum baru bulan ini. Nah, Irfan, betul itu, betul tuh. Nggak percaya dia, nggak betul. Nah, nanti kan itu kan contoh ya, bukan janji bohong. Contohnya begitu. Jadi sesuatu yang kita senang lalu kita nggak percaya, oh itu kita ulang-ulang begitu. Nah, begitu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Darda. Hatta ini sesungguhnya sungguh aku katakan, la yabrukanna ala rukbati, sungguh benar-benar berlutut ya Sayyidina Abu Darda di atas dua lututnya. Yang tadi sedang duduk, saking semangatnya bertanya sampai beliau berdiri di atas dua lututnya. Titik. Nah, itu kejadian satu hari. Qala, berkatalah tabi'in tersebut yang bernama Bishr At-Taglibi, kemudian lewat dengan kami, ia laki-laki, ia sahabat Nabi dengan kami pada hari yang lain. Lewat lagi dia dalam majlis kami. Faqala lahu, berkata kepadanya oleh Sayyidina Abu Darda, kalimatan tanfa'una wa la tadur. Nah, hari ini tolong sampaikan pada kami satu kalimat, satu hadis yang memberi manfaat kepada kami, tidak merugikan waktumu. Nah, ini dalil taklim sore itu satu hadis. Qala, maka berkata kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-munfiq alal khail, orang yang memberi nafkah, yang memberi makan, yang mengeluarkan pembiayaan di atas pemeliharaan kuda, itu sama dengan orang yang menghamparkan tangannya dengan sedekah, la yakbiduha, yang dia tidak menggenggam makannya. Sama ada orang membuka tangannya, ambillah sesuka hati kalian, begitu terus. Itulah perumpamaan orang yang mengeluarkan uang untuk biaya kuda perang. Semamarobina, kemudian lewat ia laki-laki dan kami pada hari yang lain. Berkata kepadanya laki-laki oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, kalimatan tanfa'u la tadur, cukup satu kalimat yang memberi manfaat kepada kami, tidak merugikan waktumu. Qala, berkata ia laki-laki lagi, berkata kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini poin hadis ini. Ini hadis yang berkaitan dengan judulnya. Yang tadi enggak berkaitan dengan judul. Ni'mar rajulu Khuraim al-Asadi, sebaik-baik laki-laki adalah Khuraim al-Asadi. Nah, itu laki-laki terbaik. Laula tulu jumati, jikalau tidak panjang rambutnya, wa isbalu izari, tidak isbal sarungnya. Fabala wa zalika Khuraiman, sampailah ucapan Nabi itu kepada Sayyidina Khuraim. Fa'ajilah, maka segera ya Sayyidina Khuraim. Fa'akhadha safratan, beliau ambil pisau. Faqata'a biha jummatahu, lalu beliau potong dengannya pisau akar rambutnya, ila udhunai, sampai ke telinganya. Nah, laki-laki enggak boleh punya rambut panjang. Warafa'a izarahu, beliau angkat sarungnya sampai pertengahan betisnya. Nah, ini sikap sahabat dengan hadis langsung amal. Summa marrabina, kemudian lewat ia sahabat dengan kami hari yang lain. Berkata kepada yang Sayyidina Abu Darda, kalimatan tanfa'una wa la tadurru. Faqala, berkata ia laki-laki, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum, sesungguhnya kalian akan datang kepada saudara-saudara kalian. Artinya kalian akan berkunjung kepada saudara-saudara kalian. Kita sebagai tamu
yang datang kepada satu tempat berkunjung, apa sunnah Nabi? Satu, aslihu rihalakum, perbaiki kendaraan kalian. Nah, perbaiki kendaraan. Wa aslihu libasakum, perbaiki pakaian kalian. Yang pergi bertamu, pakaian yang sederhana. Untuk bertamu, bawalah pakaian yang bagus, bawalah kendaraan yang bagus. Nah, pinjam kendaraan orang yang bagus. Tukar pakailah sebentar, tukar pakai sandal, nah, tukar pakai baju, tukar pakai motor. Kenapa semua pergi situ? Nah, kecuali melamar. Nah, itu nggak boleh tukar pakai kendaraan. Pinjam pula mobil kawan. Kemudian kalau sengkausan bukan gerbang, pakai depan rumah, pergi melamar. Terima lamarannya. Kenapa perempuan lihat di halaman rumah ada Alphard parkir. Saya nikah. Tanya Alphard mana? Punya kawan bohongan. Kau tahu patang nggak punya abang nggak kamu terima. Muka abang itu gantengnya gara-gara Alphard. Nah, itu nggak boleh, itu namanya penipuan. Tapi kalau untuk bertamu, nah itu bikinlah pakaian yang bagus. Kenapa? Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas, sehingga adalah kamu seolah-olah kamu itu tai lalat pada manusia. Seolah-olah kamu itu tahi lalat pada manusia. Nah, siapa yang punya tai lalat di mukanya? Itu kalau kita lihat mukanya, apa yang nampak? Hah? Apa yang nampak menonjol dari muka orang tai lalat? Tai lalatnya. Maka berpakaianlah kalau kamu duduk di tengah orang-orang lain, kamu paling menonjol. Begitu. Nah, tapi kalau di rumah sendiri nggak ada masalah, sembaru-sembaru dikit. Tapi kalau datang ke tempat orang lain, itu posisi kita itu seperti tai lalat yang paling menonjol. Masya Allah, sorbannya rapi, kemudian lidah serasi dengan gamis, dengan jubah, tasbih koka keluar yang agak mahal, Masya Allah. Tongkatnya, tongkat koka pula. Handphone mahal terletak depan tu nggak masuk. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah SWT tidak mencintai fuhus. Fuhus itu artinya kalau di sini tafahus itu bersengaja berpenampilan kotor. Bersengaja berpenampilan kotor. Bersengaja berpenampilan tidak baik. Nah, ini kadang-kadang ada tujuannya, yang tujuan nggak baik juga. Menarik simpati orang lain. Nah, saya nanti mana baju yang agak-agak menarik perhatian ya, supaya orang kasihan ke saya. Jadi yang lain dia pakai baju yang rapi, fulan ini pakai baju yang agak jelek. Sehingga ketika berkunjung tuan rumah bilang, kasihan dia. Nah, fulan terus bisa kasih baju. Dan dia punya baju bagus. Cuman dibuat baju-baju, dipilih baju nggak bagus, datang berkunjung ke rumah orang kaya, nah, supaya kawan yang kaya dikeluarkan handphone yang diikat yang karet. Saya dah nampak handphone ini. Itu apa? Supaya belikan handphone. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Itu samanya mengemis. Nah, maka hadir dari orang kaya itu lebih kaya lagi gayanya, walaupun dompet nggak isi. Itu bagian daripada sunnahnya para ulama. Wa kadzalika qala Abu Nu'aim an Hisam hatta takunu kasyama fin nas, sehingga jadilah kamu itu seperti tai lalat di tengah-tengah manusia. Babun maja'a fil kibri, bab hadis tentang sombong. Nah,
بن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد وحدثنا حناد يعني ابن السري عن أبي الأحواص المعنى أن عطاء بن السائب قال موسى عن سلمان الأغري وقال حناد عن الأغري أبي مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Imam Hanad berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla al-kibriya'u ridai, sombong itu selendang aku, azamatu izari, kebesaran itu adalah sarungku, kesombongan dan kebesaran. Faman naza'ani, siapa saja yang berusaha melepaskan akan aku, siapa saja yang merebut akan aku, wahidan salah satu dari keduanya, dia pakai selendang Allah, dia pakai sarung Allah. Berarti Allah pakai baju ihram. Kepahaman Wahabi. Cuma sarung sama selendang saja Allah punya. Nah, kacau sapi. Wa qazaftuhu finnar, aku buang orang itu ke neraka. Nah, aku buang dia ke neraka. Kenapa dikatakan sarung sama selendang? Karena dua perkara itu gambaran dari pakaian terpenting. Kalau sempat orang lepaskan, kita akan mengamuk. Tapi kalau kita pakai celana, kita pakai gamis, kita pakai jubah, kita pakai rida, kita pakai sorban, ada kawan berusaha ngambil sorban kita, nggak terlalu masalah. Ada yang berusaha ngambil peci kita nggak masalah. Berusaha ngambil sendal kita, nggak ada masalah. Tapi kalau sedang ihram berusaha nanggalkan sarung kita, nah itu kiamat itu. Jadi digambarkan kepada sarung dan selendang itu pakaian terpenting yang nggak boleh kamu ganggu-ganggu. Nah, maka mengganggunya itu sama dengan membahayakan diri. Hadis وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga man, oleh orang-orang kana fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya orang, atau khabar isim muakharnya adalah itu miskalu habatin, seberat debu, seberat biji bayam, min khardal, dari biji terkecil. Nah, dari biji terkecil, min kibrin, dari sombong. Wala yadkhulun nara, dan tidak masuk akan neraka, man kana fil qalbi, oleh orang yang ada dalam hatinya seberat khardalah, biji yang paling kecil, itu bayam daripada iman. Hadis قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. Nah, ini standar definisi pada sombong itu apa sih? Lebih jelas hadis sahih Imam Muslim diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya seorang laki-laki itu datang, ia laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rajulan jamilan, adalah laki-laki itu laki-laki yang tampan. Nah, laki-laki yang tampan. Tampan di sini ya, kalau bisa tafsirkan lagi memang begitu. Nah, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ini rajulun, sesungguhnya aku itu laki-laki. Hubbiba ilayyal jamalu,
dibuat senang kepadaku itu keindahan. Nah, dibuat senang kepadaku akan keindahan. Wa utitu minhu ma tara, dan diberikan kepadaku darinya keindahan apa yang kau lihat. Diberikan kepadaku darinya keindahan apa yang kamu lihat. Nah, saya adalah orang yang menyukai ketampanan ini, wahai Rasul. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya ketampanan sebagaimana yang kau lihat. Hatta ma uhibbu ayyafuqani ahad, sehingga aku tidak mau bahwa mengungguli akan aku oleh siapapun. Saya tidak mau bahwa mengungguli akan saya, aku tidak mau bahwa mengungguli akan aku oleh siapapun. Saya tidak mau ada orang lain unggul daripada saya. Ima qala, ada kala berkata laki-laki itu, bisyroki na'li, dengan tali sendalku. Dan yang lain, ima qala bisyisi na'li, dengan tali sendalku. Jadi jangankan baju orang lain bagus pada baju saya, sendal orang lain saja saya tidak mau ada sendal yang lebih bagus pada sendal saya. Ketika teman saya dengar dia beli sendal 200.000, saya beli 300.000. Dia beli 500.000, saya beli 700.000. Dia beli 1 juta, saya beli 5 juta. Pokoknya saya nggak mau ketinggalan. Itu kata laki-laki itu. Minal kibari tadi. Apakah termasuk sombong hal itu, wahai Rasul? Nah, mau baju ini? Apa itu mereknya? Lokal. Hamba tidak suka baju lokal. Haramain minimal. Sombongnya lah. Boleh bilang sombong? Lah, kagak, itu kagak sombong. Wa narikinil kibra, sombong itu adalah batilul haq, menolak kebenaran. Wa ghamantan nas, dan merendahkan orang lain. Itulah sombong. Enggak ada itu, enggak ada hadisnya itu. Bid'ah, mana tahu dia agama? Kami yang tahu. Nah, dia yang sombong. Wahabi yang sombong. Bukan orang suka pesen, bukan suka orang mahal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.